Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini pelajaran PAI sementara waktu akan digantikan dengan pelajaran tahsin atau tajwid. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang macam-macam tanda waqaf dalam Al-Quran, ya. Macam-macam tanda waqaf dalam Al-Quran. Sebagaimana yang antum dan kita semua ketahui, tanda waqaf itu adalah menghentikan bacaan sejenak di akhir perkataan untuk bernafas dengan niat menyambung kembali bacaan. Itu adalah arti dari tanda waqaf. Kemudian langsung saja kita akan masuk kepada tanda waqaf yang pertama, yaitu waqaf lazim, ya. Waqaf lazim itu tandanya adalah huruf mim, ya. Huruf mim itu disebut dengan waqaf lazim. Waqaf lazim itu artinya berhenti di akhir kalimat sempurna, ya. Berhenti. Atau juga berhenti di akhir kalimat sempurna. Waqaf lazim disebut juga waqaf tam atau waqaf sempurna, karena waqaf terjadi setelah kalimat sempurna dan tidak ada kaitan lagi dengan kalimat sesudahnya. Contohnya dalam surah Al-An'am ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim, innama yastajibul ladina yasma'un. Berhenti. Di situ ada tanda mim, ya, berhenti. Kemudian baru kita lanjutkan, wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Seperti itu, berhenti. Habis itu baru dilanjutkan. Kemudian masuk yang kedua, ada tanda lam alif, ya, atau disebut juga dengan waqaf la wasol. Tanda ini melarang kita untuk berhenti. Pengertiannya seperti ini. Tanda ini muncul kadangkala pada penghujung maupun pertengahan ayat. Jika ia muncul di pertengahan ayat, maka tidak dibenarkan untuk berhenti. Kalau di tengah ayat, tidak dibenarkan untuk berhenti. Namun, jika ia muncul di akhir ayat, ya, jika ia muncul di akhir ayat atau di penghujung ayat, maka kita sebagai pembaca boleh berhenti atau tidak. Di dalam juz 30, surah-surah di juz 30, baik sekali tanda lam alif ini, ya. Ketika berada di ujung ayat, kita bolehlah lanjut. Kalau di ujung ayat, ya, boleh lanjut ataupun berhenti. Kalau di pertengahan ayat, kita harus lanjut. Contohnya dalam surah An-Nahl ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, ya. Tidak boleh berhenti. Malaikatu thayyibina yaqulun. Di antara thayyibina dan yaqulun itu ada tanda lam alif, ya. Itu kita tidak boleh berhenti, haruslah lanjut. Kemudian masuk ke tanda waqaf yang ketiga, ada waqaf waslu ula, ya. Hurufnya shad, lam, dan huruf ya. Ini yang disebut dengan waqaf waslu ula, yaitu dengan pengertian meneruskan bacaan lebih baik. Maka dari itu, ketika kita membaca Al-Quran kemudian kita menemukan tanda ini, maka meneruskan bacaan tanpa mewakafkannya adalah lebih baik atau lebih utama. Masuk tanda sebelum itu, contohnya ada dalam surah An-Naml ayat 17, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kasifalahu illahu. Itu kita tidak boleh berhenti, karena lebih baik kita terus, ya. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Di antara illa huwa dan wa iyamsaska itu ada tanda
waqaf waslu ula. Lebih baik kita lanjutkan. Nah, kemudian tanda selanjutnya adalah tanda jim, ya. Tanda jim ini disebut dengan waqaf jaiz, ya. Waqaf jaiz ini lebih baik berhenti seketika di sini, ya. Lebih baik berhenti seketika di sini, walaupun diperbolehkan juga untuk tidak berhenti. Nah, kita boleh berhenti, boleh juga lah lanjut, tapi lebih baik untuk berhenti. Nah, contohnya dalam surah Al-Anfal ayat 13, dzalika bi annahum syaqullaha wa rasulahu wa may yusyakikillah. Nah, di situ ya. Boleh seperti ini juga. Dzalika bi annahum syaqullaha wa rasulah. Nah, di sini ada tanda jim kecil. Wa may yusyakikillah wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab. Boleh berhenti, boleh juga lanjut, tapi berhenti lebih utama. Kemudian yang kelima, ada tanda waqaf qala, ya, atau disebut dengan waqaf aula. Tanda waqaf aula yaitu tanda waqaf yang menunjukkan lebih bagus berhenti walaupun nafas kita masih kuat. Nah, lebih baik berhenti ya, walaupun nafas kita masih panjang mungkin. Nah, contohnya dalam surah Fusilat ayat 45, walaqad ataina Musal kitaba fakhtulifa fih. Nah, situ ada tanda qala, ya. Di situ kita lebih baik berhenti walaupun nafas kita masih kuat. Nah, kemudian tanda selanjutnya adalah tanda titik 3, disebut dengan waqaf muannaqah, ya. Waqaf muannaqah, tanda bertitik 3 yang disebut dengan waqaf muannaqah ataupun waqaf muraqabah ataupun waqaf ta'anuq, yaitu terikat. Waqaf ini akan muncul sebanyak 2 kali di mana saja, dan cara membacanya adalah harus berhenti di salah satu tanda tersebut. Jika sudah berhenti pada tanda pertama, ya, tidak perlu berhenti pada tanda kedua, dan sebaliknya. Ketika kita lanjut pada tanda pertama, maka kita wajib berhenti pada tanda yang kedua. Contohnya pada surah Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Boleh juga dibaca seperti ini, dzalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga dalam Al-Quran itu tanda-tanda waqaf yang lain, tapi itu sangat jarang kita jumpai, ya. Yang pertama itu adalah tanda to, ya, yaitu waqaf mutlak. Waqaf mutlak ini harus berhenti, ya. Waqaf mutlak harus berhenti. Kemudian yang selanjutnya ada waqaf mustahab. Nah, ini waqaf mustahab lebih diutamakan untuk berhenti, tapi tidak salah kalau kita membacanya terus, ya. Lanjut. Kemudian setelah waqaf mustahab ada waqaf mujawaz dengan ditandai huruf za. Waqaf mujawaz lebih utama lanjut pada kalimat berikutnya, tapi boleh juga untuk berhenti. Setelah itu ada waqaf muraqash, ya. Muraqash itu ditandai dengan huruf shad, berhenti lebih lama tanpa mengambil nafas. Nah, itu, ya. Kemudian ada tanda waqaf qabih, ya, itu ditandai dengan huruf qa, lebih baik meneruskan bacaan walaupun boleh diwaqafkan. Kemudian yang terakhir ada tanda saktah, ya. Ada biasanya ditulis dengan huruf sin, bisa juga ditulis langsung dengan huruf atau bacaan saktah. Nah, waqaf saktah ini, ya, menandakan berhenti seketika tanpa mengambil nafas. Dengan kata lain, pembaca haruslah berhenti seketika tanpa mengambil nafas baru meneruskan bacaan. Contohnya ada dalam juz 30 surah Al-Mutaffifin ayat 14, ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di situ ada tanda saktah kalla bal. Nah, di situ kita berhenti
tapi tidak boleh mengambil nafas. Nah, baru dilanjutkan. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, itulah tadi beberapa tanda wakaf dalam Al-Quran. Semoga antum semua mampu dan bisa mempraktekkannya baik ketika membaca Al-Quran maupun ketika menghafal Al-Quran. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.